Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pertemuan pertama, kita akan mendalami subtema Allah sumber harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Tidak dapat disangkal bahwa selama masa pandemi ini, kehidupan iman kita sungguh diguncang. Bagaimana tidak? Semua kegiatan menjadi tiba-tiba terhenti, seperti perayaan sakramen dan sakramental tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Perayaan Ekaristi melalui internet. Persatuan intim dengan Tuhan dalam komuni menjadi minim. Kegiatan keagamaan melalui online. Persekutuan iman dengan sesama anggota jemaat makin berkurang. Menjadikan suatu pertanyaan, bagaimana praktik kehidupan keagamaan kita selama masa pandemi? Menanggapi hal itu, berbagai cara dibuat untuk meningkatkan relasi kita dengan Allah, seperti semakin aktifnya membuat renungan harian, mendengarkan sabda Tuhan, podcast, vlog, bahkan Zoom meeting yang disebarkan melalui media sosial dalam rangka kerinduan kita untuk kembali ke gereja. Meskipun demikian, ada yang secara salah memahami dan menjalani hidup keagamaannya. Bahkan ada pula yang memilih cara-cara lain yang bertentangan dengan iman Kristiani. Untuk itu dalam pertemuan kali ini, kita akan mendalami makna dari seruan Nabi Amos di kitab Amos bab 5 ayat 4 sampai dengan 6 untuk membantu kita untuk melihat dan mengevaluasi kembali mentalitas hidup keagamaan kita yang bisa saja jauh dari yang diharapkan. Pada zaman Nabi Amos, orang Israel berupaya membina relasi dengan Tuhan, tetapi mereka tidak menemuinya. Itulah sebabnya melalui Amos, Tuhan 2 kali meminta orang Israel untuk mencarinya. Menyikapi potret peristiwa tersebut, kita pun diajak untuk mencari dan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sedikit mengenal siapakah Nabi Amos. Amos merupakan seorang peternak domba dari Tekoa dekat Bethlehem di bagian selatan Israel. Profesi lain dari Amos adalah pemetik buah ara. Meskipun demikian, ia dipanggil Tuhan menjadi nabi dan bernubuat di wilayah utara Israel. Ia diperkirakan berkarya pada masa pemerintahan Raja Yerobeam kedua di Kerajaan Utara pada tahun 760 sampai dengan 750 sebelum Masehi dan Raja Uzia di Kerajaan Selatan dari tahun 783 sampai 743 sebelum Masehi. Gaya hidup pada zaman Nabi Amos di tengah kemajuan dan kemakmuran negara Israel yang mendatangkan mentalitas konsumerisme, ketidakadilan sosial, kemerosotan moral, dan hidup keagamaan yang palsu. Mereka yang berkuasa dan kaya raya memakai keunggulan mereka demi kemapanan hidup mereka sendiri. Terjadi penindasan dan ketidakpedulian terhadap masyarakat kecil. Ibadah mereka yang kelihatannya dipenuhi dengan kurban bakaran tidak sesuai dengan praktik hidup harian yang amat jauh dari kebenaran dan keadilan. Pesan yang dibawa oleh Nabi Amos adalah tampil untuk membela orang-orang kecil dan menubuatkan mengenai keruntuhan dan kehancuran Israel. Demikianlah sedikit potret kejadian pada waktu Nabi Amos berkarya. Berikutnya kita akan membaca dari teks kitab suci, dari kitab Nabi Amos bab 5 ayat 4 sampai dengan 6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakan habis
dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembahasan teks kitab suci yang pertama, carilah Tuhan. Pertama, ini merupakan undangan untuk menyembah hanya kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan menghilang. Tuhan tetap ada. Artinya diundang untuk kembali kepada komitmen atau perjanjian awal mereka, yakni untuk menyembah hanya kepada Tuhan saja. Mereka tidak perlu mencari ilah lain. Kedua, mengandung makna bahwa orang Israel sedang tidak setia pada janji mereka sendiri. Mereka perlu diingatkan untuk kembali menemui Tuhan. Dari keduanya, mereka diminta untuk bertobat dan kembali mendengar sabdanya, menaati perintahnya, mencari apa yang dikehendakinya. Yang kedua, maka kamu akan hidup. Memperoleh kehidupan merupakan buah dari pencarian akan Tuhan. Manusia harus mencari Tuhan, menaati perintahnya, dan bergantung kepadanya. Kehidupan hanya bisa diperoleh ketika orang mendekatkan diri kepada Sang Pemilik kehidupan dan menyembah hanya kepadanya saja. Yang ketiga, jangan mencari Betel, Gilgal, dan Berseba. Di sini mempunyai dua arti. Pertama, yang seharus dicari adalah Tuhan, bukan yang lain atau tempat. Tempat tepat bukanlah tujuan akhir. Tuhan haruslah menjadi subjek dari setiap pencarian iman, alih-alih tempat atau media. Kedua, Betel, Gilgal, dan Berseba adalah tempat terjadinya sinkretisme. Sedikit penjelasan mengenai ketiga tempat itu, yakni Betel, Gilgal, dan Berseba. Memang dikenal sebagai tempat-tempat untuk mempersembahkan kurban. Betel yang berarti rumah Allah merupakan sebuah tempat kudus yang sudah lama dikenal sejak Yakub. Sebelum adanya kenisah di Yerusalem, Betel menjadi tempat di mana orang mempersembahkan kurban. Samuel sendiri mengunjungi tempat ini setiap tahun. Ketika kerajaan Israel terpecah menjadi dua, Betel menjadi tempat kebaktian bagi masyarakat di kerajaan bagian utara. Sayangnya, di tempat kudus ini didirikan patung anak lembu emas. Itulah sebabnya para nabi memberikan kritik bahwa di sana berlangsung praktik penyembahan berhala. Salah satu larangan untuk pergi ke Betel terungkap di kitab Amos bab 5 ayat 5 ini. Gilgal merupakan tempat berkumpulnya orang Israel ketika menyeberangi sungai Yordan untuk merebut tanah Kanaan. Di tempat ini pula mereka menyunat orang-orang Israel yang belum disunat agar mereka dikuduskan. Untuk mengenang penyeberangan sungai Yordan, mereka lalu mendirikan 12 batu peringatan di tempat ini. Jadi, Gilgal mengingatkan orang Israel akan peralihan dari Mesir memasuki tanah perjanjian. Sementara itu, Berseba merupakan nama tempat di bagian paling selatan yang biasanya bersamaan dengan Dan di utara, dipakai sebagai penanda wilayah Israel dalam ungkapan dari Dan sampai Berseba. Abraham pernah tinggal di sini, demikian juga Ishak. Sedangkan Yakub berhenti di sini untuk mempersembahkan kurban. Penyebutan nama tempat-tempat ini bermaksud mengingatkan orang Israel bahwa Tuhan tidak dapat dicari di tempat-tempat tertentu dengan harapan yang kosong. Yang paling penting adalah keterbukaan hati dalam mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya ungkapan carilah Tuhan disebutkan dalam perikop ini 2 kali. Dengan menyatakan ungkapan carilah Tuhan, maka kamu akan hidup sampai 2 kali. Perikop ini sebenarnya mau menegaskan bahwa hanya Tuhanlah yang menjamin kehidupan. Iman yang sejati terletak dalam pencarian akan Tuhan,
dan semangat untuk meninggalkan berhala-berhala yang menjadi kesenangan diri sendiri. Yang keempat, mengenai api yang tak terpadamkan. Yang keempat adalah api yang tak terpadamkan. Kata api dikaitkan dengan peperangan. Api juga menjadi simbol pemusnahan yang dilakukan Tuhan dan penghakiman yang dijatuhkannya. Itulah nasib akhir bagi orang yang tidak mencari Tuhan. Pesan dan penerapan. Pesan dan penerapan. Pesan dari perikop ini adalah seperti undangan untuk mencari Tuhan, untuk bertobat, untuk berhenti mengkultuskan tempat, untuk tidak menyeberang, tetapi undangan untuk menemuinya dalam kehidupan. Yang pertama, kehidupan keagamaan yang sejati terletak pada kesesuaian antara ibadah dan praktik kehidupan kita sehari-hari. Orang yang rajin beribadat, tetapi sikap hidupnya jauh dari sikap atau hukum Tuhan yang penuh kasih, ibadah keagamaannya adalah palsu. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yang kedua, hanya dalam Tuhan ada kehidupan yang sejati. Orang yang beriman setia akan berupaya untuk selalu mendekat atau menemui Tuhan. Yang ketiga, Betel, Gilgal, dan Berseba adalah gambaran tempat yang salah untuk menemukan ketenangan batin. Ketenangan batin atau damai sejahtera atau kebahagiaan adanya di dalam Tuhan. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Pertanyaan dan pendalaman. Bagaimana kita menilai kehidupan keagamaan kita selama masa pandemi ini? Di tengah banyaknya tawaran sekarang ini, tawaran mana yang dirasa lebih nyaman? Apakah hal itu mendekatkan diri kita dengan sesama dan dengan Tuhan? Yang ketiga, zona nyaman mana yang membuat kita sulit keluar untuk kembali menjalani kehidupan keagamaan kita seperti sedia kala? Yang terakhir adalah, apa yang bisa kita buat untuk membantu diri kita dan sesama guna meningkatkan kehidupan keagamaan yang sejati? Mengutip Amos bab 5 ayat 4 dan 6, Tuhan 2 kali meminta orang Israel untuk mencarinya. Pada pertemuan ini, kita pun diajak untuk mencari dan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang berisi ajakan untuk melakukan pertobatan melalui kesungguhan dalam mencari kehendak Allah. Beribadah bukan dimaknai hanya sebagai kunjungan ke gereja, tetapi apakah hati kita benar-benar mencari Tuhan, sumber kehidupan? Percaya Yesus